Aku sekarang lagi nggak bisa tidur. Emang kenapa? Kalau cuma mau nanya, bilang aja. Aku juga udah nggak. Itu kalau maksudnya aku udah biasa nggak tidur sih malam ini. Emangnya ada apa? Kali ini tentang apa? Dan kenapa emangnya? Emang aku salah ya? Lucu ya. Jadi sekarang aku disalahin cuma gara-gara dengerin suara ASMR cowok lain gitu. Iya. Kamu pikir aku tuh segitu nggak setianya ya sama kamu? Kamu pikir aku nggak ngerasa hal yang sama? Setiap kali aku denger kamu nanya kayak gitu, aku ngerasa capek, 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 capek banget. Kehilangan aku. Hey baby, kamu tuh selalu ngomong takut kehilangan. Tapi yang kamu lakukan malah dorong aku makin jauh dari kamu. Kamu curiga, kamu nanya hal yang sama setiap malam. Aku udah bilang itu cuma roleplay ASMR, bukan apa-apa. Tapi kamu tetap aja nganggap aku itu salah. Nganggap aku itu gak setia sama kamu. Pelarian? Kamu pikir aku pelarian? Kamu pikir aku segitu kosongnya sampai butuh orang buat dengerin gitu? Renia yang dulu, Renia yang selalu sabar sama semua kecemburuan kamu, Renia yang gak pernah punya ruang buat nafas karena harus terus dengerin kamu, jelasin ke kamu. Terus kalau lagi kesel, marah sekaligus langsung kekerasan gitu. Kamu suka yang itu? Kamu nyariin aku yang itu? Hah? Itu yang kamu maksud? Saya nggak perlu berarti ngontrol, baby. Kamu tahu itu kan? Kamu kamu itu udah dewasa, kamu bukan anak kecil lagi. Aku yakin kamu itu udah ngerti apa dan apa yang aku maksudkan itu dan apa yang aku omongkan. Ya kan? Aku aku itu dengerin ASMR itu bukan bukan karena aku suka cowoknya, tapi karena aku pengen ngerasa tenang, pengen ada yang ngertiin tanpa harus ngejelasin. Terus ya aku juga cuma suka suka karakternya, suka 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 suaranya doang gitu. Orangnya enggak, aku nggak suka. Ya suka suka sebagai manusia aja sih. Karena apa? Karena kamu, baby, akhir-akhir ini kamu tuh cuma nanya 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 terus, bukan dengerin aku gitu. Kayak kamu tuh nggak pernah ngertiin aku gitu, dan aku yang harus ngalah terus sama kamu. Kamu ini pria dan aku ini wanita. Aku wanita yang seharusnya nggak pernah ngalah, tetapi kamu pria malah selalu nggak mau kalah gitu. Harusnya pria yang selalu nggak mau kalah. Nggak, maksud tuh harusnya pria yang ngalah buat ceweknya gitu. Gara-gara kamu ini pikiranku jadi kemana-mana, jadi hal kecil aja tai kok kan aku. Aku menjauh karena kamu yang dorong aku pergi. Kamu sendiri yang hampir mau usir aku dari hidup kamu. Kamu tahu perasaan disalahpahamin itu kayak gimana? Kamu tahu perasaan disalahpahamin tiap malam itu kayak gimana rasanya? Kayak setiap kata yang keluar dari mulutmu itu nyakitin gitu.
Meskipun kamu udah bilang itu karena cinta, tapi semua kata-kata yang kamu lontarkan itu salah besar, baby. Kamu itu nggak berpikir 2 kali buat ngomong, buat melakukan hal yang ekstrim, buat ngelakuin apapun itu kamu nggak pernah berpikir 2 kali. Bahkan yang kayak gini juga. Kamu takut kehilangan, tapi kamu nggak sadar kamu yang bikin aku pelan-pelan hilang. Aku capek malam ini, aku capek banget dengerin kamu yang salah paham terus, capek banget harus ngejelasin hal-hal yang kecil yang sama berkali-kali, setiap malam, setiap hari, setiap jam, setiap minggu, setiap bulan, setiap detik, aku cuma pengen kamu itu percaya sama aku. Kamu tuh nggak perlu nanya-nanya kayak gini. Iya, aku tahu kamu itu cemburu karena kamu itu pasangan aku yang katanya tanda kutip posesif, tapi nggak kayak gitu juga. Gak setiap malam kamu nanyain kayak gini. Menurutku kamu itu selalu cukup sih, tapi rasa takut kamu itu yang bikin semua berubah. Kamu ngerusak kepercayaan yang udah aku kasih ke kamu. Kayak dulu ya, Bibi, denger. Kadang dulu itu nggak bisa dikunjungin lagi, nggak bisa balik lagi ke masa depan kita. Yang ada cuma sekarang, dan sekarang aku nggak tahu apakah aku masih bisa terus kayak gini atau enggak. Aku nggak tahu. Aku cuma pengen tenang dulu malam ini. Bisa kan malam ini aja kita nggak berantem dulu gitu. Oh, capek banget soalnya. Teriak, ngomong terus, mana tadi habis kerja juga kan. Udah kerja, sekolah juga lagi. Presentasi di sekolah, terus di kerjaan aku harus banyak ngomong buat ngejelasin sesuatu gitu kepada bosnya, kepada klien-klien lain gitu kan. Sekarang di rumah lagi aku pengen tuh istirahat aja gitu, gak pakai nada tinggi. Aku sebenarnya bisa marah ke kamu tanpa nada tinggi, cuma aku tuh lagi capek banget, makanya aku susah nahan emosi juga nada suara gitu. Bibi, kamu tahu kenapa aku dengerin suara orang lain? Karena aku itu ngerasa suara kamu udah gak lembut kayak dulu. Kamu ngomong bukan buat nenangin, tapi buat ya kayak buat nuntut gitu lah. Dan aku emang ya, aku jujur aja, aku emang rindu sama suara kamu yang dulu, yang lembut, yang lama, lucu ya. Walau ngeselin tapi tetap rendah, tetap lembut gitu ya, nggak ada apa itu cemburu gitu. Semua orang itu bisa janji, baby, tapi nggak semua orang bisa bener-bener dengerin gitu. Coba malam ini kamu dengerin aja, gak usah jawab, dan hanya dengerin aku. Kamu bisa jawab, tapi kamu gak usah ngejelasin apa-apa. Kamu ngejawab singkat aja. Aku itu sayang sama kamu, baby, beneran. Tapi cinta itu bukan tentang siapa yang paling takut kehilangan, tapi siapa yang berani percaya. Dan aku cuma pengen tahu, nggak, maksudku aku cuma pengen kamu berhenti mikir yang enggak gitu, yang negatif, berhenti ngerasa kecil, berhenti ngerasa aku bakal pergi.
kadang ya karena kadang yang bikin aku pengen pergi itu justru karena kamu sendiri gitu, kamu yang nahan aku gitu, terus ditahan dan ya sampai sekarang ditahan gitu. Kamu ngerti kan? Aku juga sakit. Kamu kira gampang buat ngomong kayak gitu? Tiap malam aku mikir gimana caranya biar kamu itu berhenti takut ke aku, berhenti takut mikir yang enggak gitu. Ya, tiap-tiap kali aku jelasin, kamu nanya lagi. Aku harus ngejelasin hal yang sama dan kamu juga harus nanya yang sama. Sampai aku ngerasa semua yang aku omongin tuh gak berarti lagi buat kamu, gak berharga lagi buat kamu, dan ya kayak setiap pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama itu harus diulang lagi, ya walaupun beda hari doang. Kamu tahu nggak, Bibi? Kadang kehilangan itu bukan tentang pergi, tapi tentang berhenti merasa hangat, meskipun masih di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan perasaan yang sama. Dan aku juga ngerasain itu. Kita masih di sini, tapi rasanya kayak dua orang yang asing aja. Aku nggak janji, Bibi. Aku aku benar-benar gak bisa janji buat yang kayak begitu. Tapi kalau kamu benar-benar belajar percaya sama diri kamu sendiri dan belajar percaya ke aku mungkin bakal ngerasa pulang sih. Kamu itu cukup, Bibi. Tapi cukup nggak bisa bareng sama takut. Kalau kamu udah ngerasa cukup, hilangin rasa takut itu. Kalau kamu masih ngerasa takut dan belum ngerasa cukup, berusaha. Aku juga belum tahu sih. Mungkin malam ini kita diam dulu aja, biar suara hujan yang ngomong buat kita. Kamu ingat dulu waktu pertama kali kita ketemu? Kamu bilang, aku gak akan pernah bilang, aduh pusing banget. Nah, ya, saat pertama kali kita bertemu tuh kamu bilang, kamu gak akan pernah bikin aku nangis, bikin aku sakit hati, bikin aku kecewa, dan ya bikin aku mengeluarkan kekerasan. Tapi lucu, sekarang tiap malam aku nangis karena kamu. Setiap malam kamu bikin aku capek, bikin aku lelah sama pertanyaan-pertanyaan kecil kamu itu. Gak apa-apa, aku udah kebal sih kalau yang kayak gitu. Cuma kalau sesuatu terjadi dan suatu saat kamu dengar aku ngedengerin suara SMR cowok lagi, please jangan marah ya. Anggap aja aku lagi belajar tenang, karena aku itu gak bisa tenang sama kamu belakangan ini. Sekarang kita itu cuma perlu diem, Bibi. Biar waktu yang nyentuhin, bukan kata-kata kita. Boleh sih, tapi cuma malam ini ya. Kalau besok aku nggak ada di sini, jangan nyalahin siapa-siapa, oke? Jangan nyalahin aku, jangan nyalahin kamu juga. Mungkin aku cuma butuh waktu buat inget gimana rasanya disayang tanpa rasa takut lagi.
Jangan tunggu aku. Hidup sebagai diri kamu sendiri, baby. Jangan sebagai orang lain. Cuma buat apa? Cuma buat mendapatkan perhatian. Itu nggak berguna. Toh aku juga 2 dimensi. Dan kalau aku balik, aku pengen lihat kamu udah tenang, udah ya sesuai sama yang aku mau, bukan nunggu aku gitu. Good night, baby. Oh oke, ya udah pokoknya. Sekarang kamu pergi ke kamar, tidur dan istirahat. Jangan lupa ke kamar mandi juga. Enggak. Nanti aku nyusul, aman aja kok. Duluan aja. Oke. Baby. Lagian kenapa sih harus nanya-nanya gitu ke aku? Udah tahu aku tuh capek gitu hari ini. Dia udah tahu jadwal hari ini tuh aku ngapain aja. Dan otomatis aku tuh capek hari ini. Tapi kenapa? Dia malah bikin aku lebih capek dari sebelumnya. Oh iya, aku butuh pulpen dan kertas. Terus aku simpan di mana ya? Udah itu terakhiran. Kita tulis dulu. Baby, aku pergi sebentar ya. Aku keluar untuk menenangkan diri dulu. Ya aku harap kamu nggak apa ya. Oh iya, aku harap kamu nggak nunggu aku. Dan aku harap pas aku pulang kamu udah berubah. Ya, oh ya, aku menenangkan diri dengan cara bermain aja gitu di luar ya. Ya walau aku nggak tahu di luar itu di sebelah mana, ya intinya di luar. Hiduplah sebagai diri kamu sendiri ya. Jangan terlalu cinta sama virtual. Enggak, maksudnya itu ke aku. Enggak. Coret. Udah deh, segini aja. Bye Renia. Terus ini aku simpan di mana ya? Di atas meja makan enggak. Di mana ya? Enggak, jangan. Kalau di vas bunga itu bisa enggak kelihatan. Jangan deh. Udah deh, aku datang ke kamar aja deh. Sayang, kamu masih bangun? Atau udah tidur? Udah tidur ya kayaknya. Sayang, aku izin masuk ya. Manis banget lagi kalau lagi tidur. Ya udahlah. Oke. Aku simpan di atas meja tepat di bawah gelas airnya. Baby, aku pergi bentar ya. Aku cuma mau main aja dulu keluar. Lagi butuh udara juga hari ini. Panas banget soalnya di dalam. Soalnya ya kipas di kamar aku itu lagi di servis. AC di aku kan itu ya mati juga tuh. Udah, aku pergi dulu ya. Jaga diri baik-baik. Baby. Good night baby. Aku pergi dulu ya.